warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Imam Banjar kelas 11, pada pagi hari ini untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang muamalah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada dasarnya pagi hari ini kita masuk ke materi fikih kelas 11. Fikih itu pembahasan tentang beberapa hal yang meliputi, pertama adalah ubudiyah. Ubudiyah itu artinya bagaimana kita melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hubungan itu dalam bentuk ibadah berupa sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adalah bagian dari fikih yang pertama. Kemudian pada pembahasan itu sudah kita bahas pada pertemuan kelas 10. Sekarang kita membahas tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu artinya bagaimana kita sebagai hamba Allah ini melakukan hubungan-hubungan dengan sesama manusia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan antar sesama manusia. Bagaimana kita berhubungan dalam bentuk jual beli, dalam bentuk sewa menyewa, dalam bentuk pinjam meminjam, bagaimana hubungan antara petani dengan pemilik lahan, dan seterusnya. Kemudian yang pertama dari bab muamalah ini adalah tentang jual beli. Maka pertama kali yang akan kita bahas, tema pada pagi hari ini adalah tentang jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, atau sesuatu kemudian mendapatkan penukaran dengan sesuatu yang lain. Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu adalah jual beli menurut bahasa. Kemudian jual beli dalam istilah itu adalah yang kita bahas dalam kajian kita pada pagi hari ini, yang dinamakan jual beli menurut istilah adalah muqabalatu malin bimalin ala wajhin maksusin. Jual beli dalam terminologi ahli fikih, jual beli menurut syariah ialah menukarkan sesuatu yang mempunyai nilai dengan sesuatu alat beli, alat tukar yang sah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kita ambil contoh, orang ingin mempunyai beras untuk kebutuhan makannya. Dia kemudian membeli beras 1 kilo umpama. Beras 1 kilo itu dia beli dari seorang penjual. Kemudian pembelinya itu mengasih uang 10.000. Jika memang penjual nanti itu sepakat dengan pembeli bahwa harga beras yang akan dibeli oleh pembeli itu adalah 10.000, dengan sama-sama sepakat untuk antara pembeli dan penjual, di mana penjual ngasih uang 10.000, kemudian
pembeli mengasih uang 10.000, penjual ngasih berasnya 1 kilo, dan dua-duanya itu nanti akan ada kesepakatan antara dua belah pihak. Kemudian yang satu dengan yang lainnya ini bentuk jual belinya secara langsung, itulah yang dinamakan jual beli menurut syariat, menurut fikih. Jadi saya ulangi, untuk pengertian jual beli menurut ilmu fikih adalah menukarkan sesuatu barang dengan alat tukar yang resmi melalui tata cara yang telah disepakati oleh para ulama ahli fikih. Itulah yang dinamakan jual beli. Contohnya adalah si A membeli barang berupa beras 1 kilo umpama kepada si B. Kemudian si A itu memberikan uang 10 rupiah sebagai ganti beras yang dia dapat dari si B, dan si B menerima uang 10 rupiah itu lalu mengasihkan beras kepada si A. Itulah yang dinamakan transaksi jual beli dalam pengertian syariat. Anak-anakku sekalian, sekarang dalam konteks ilmu fikih, semua keputusan-keputusan ilmu fikih itu tentu harus ada dasar-dasar. Jika memang hukum sesuatu itu boleh, harus ada dasarnya. Baik dasar itu berupa Al-Quran, dasar itu bisa berupa hadis, dasar itu bisa berupa kesepakatan ulama, dasar hukum itu bisa berupa kias antara satu hukum dengan hukum yang lain. Selanjutnya, apa dasar jual beli itu hukumnya diperbolehkan? Dasar hukum jual beli adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dan jelas lafaz ini berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dasar Al-Quran ini yang menjadi dasar para ulama sepakat bahwa jual beli yang pengertiannya kayak tadi, yang satu menukar barang kepada pembeli, kemudian pembeli menukarkan alat beli kepada penjual barang, dan dua-duanya melakukan kesepakatan. Ini yang dalam Al-Quran disebut wa ahallallahu al-bai'a. Dasar yang pertama adalah Al-Quran. Dasar diperbolehkannya jual beli adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, dasar jual beli adalah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Wahai utusan Allah, apa jenis pekerjaan yang paling bagus? Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, pekerjaan apa yang paling bagus wahai Rasulullah? Jawab Rasul adalah faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahu al-Hakim wa sahhah. Rasul ketika ditanya apa pekerjaan yang paling baik, pekerjaan yang paling baik, jawaban Rasul adalah pekerjaan terbaik adalah pekerjaan berupa amal, perbuatan, karya yang dibuat oleh seorang pekerja. Jadi jika ada orang bekerja dengan tangannya sendiri,
itu adalah pekerjaan yang terbaik. Yang kedua, pekerjaan terbaik adalah bai'un mabrur, jual beli yang baik, jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan serta rukun-rukun jual beli yang antara penjual dan pembeli itu benar-benar sama-sama merasa ikhlas, merasa plong. Itu adalah pekerjaan yang terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan ditaskih oleh Imam Al-Hakim. Jadi kesimpulannya, jual beli. Yang pertama, tema kita pada malam hari ini akan kita urutkan. Yang pertama adalah, kesimpulannya adalah, satu, jual beli adalah bagian dari muamalah. Muamalah itu artinya hubungan antar sesama manusia, baik itu dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya. Ada bidang jual beli, ada bidang jasa, ada bidang saling membantu, ada bagaimana petani yang punya lahan tapi dia tidak sempat menggarap lahan. Kemudian sementara di sisi lain ada orang-orang yang mencari pekerjaan, dia mempunyai skill dalam mengerjakan lahan pemilik tanah, tapi dia tidak punya tanah. Ini bagian-bagian dari muamalah. Kemudian muamalah ini yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang jual beli. Jual beli secara berurutan akan kita urutkan. Yang pertama adalah, apa pengertian jual beli menurut ilmu fikih, menurut istilah syar'i. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan apa dasar-dasar jual beli. Pertama, pengertian jual beli menurut bahasa. Karena istilah-istilah yang kita dapatkan itu memang tagnya itu tag Arab. Dalam jual beli, sumber keagamaan kita itu menyebutnya dengan baik. Baik itu artinya apa? Baik itu banyak sekali, baik dalam Al-Quran juga ada lafaz baik, dalam hadis juga banyak lafaz baik. Di sini para ulama mengistilahkan baik itu ada dua sisi. Pertama, baik dilihat dari sisi bahasa, kemudian yang kedua baik dari sisi istilah. Baik dari sisi bahasa adalah setiap perilaku berupa tukar menukar sesuatu, mendapatkan sesuatu yang lain, itu namanya jual beli menurut bahasa. Jadi jual beli itu jika ada orang punya baju kemudian dia menukar dengan sepatu maka itu dinamakan jual beli menurut bahasa. Jadi sampai di situ kita bisa memahami jika terjadi hubungan ada sisi saling menukarkan, ada sisi barter dalam sesuatu dengan sesuatu yang lain, itulah pengertian jual beli menurut bahasa. Kemudian yang lebih penting yang harus kita pahami, apa jual beli menurut istilah. Ini yang nanti akan mempunyai dampak-dampak hukum secara syariat. Apakah jual beli itu hukumnya halal, atau jual beli itu masuk kategori haram, atau jual beli itu sah atau tidak sah, jual beli itu apakah batil atau fasid atau hal-hal yang lain. Ini akan masuk ke pengertian jual beli menurut istilah. Jual beli menurut istilah adalah muqabalatu malin bimalin ala wajhin mahsusin. Jual beli menurut istilah adalah menukarkan satu barang yang mempunyai nilai dengan memakai sesuatu alat tukar dengan tata cara yang telah ditentukan oleh para ulama. Artinya nanti harus memenuhi apa saja rukun-rukunnya jual beli,
harus, dan setiap rukun itu ada syarat-syaratnya. Rukunnya nanti ada orang yang menjual, apa saja syaratnya penjual. Kemudian nanti rukun yang kedua ada pembeli, apa saja syaratnya pembeli. Kemudian ada ada transaksi atau biasa dikenal ijab kabul, apa saja syaratnya ijab kabul. Kemudian barang yang dijual itu apakah memenuhi kriteria sah untuk diperjualbelikan atau tidak, dan seterusnya. Di sini nanti akan memasuki pembahasan secara terperinci terkait dengan jual beli menurut syarak atau menurut istilah. Anak-anakku sekalian, jadi jual beli yang yang diistilahkan, dibahas oleh para ahli fikih adalah jual beli yang berupa menukarkan suatu alat tukar untuk mendapatkan barang yang bisa ditukar atau dibeli dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam agama Islam ini. Cara-cara itu sudah saya sampaikan tadi, bisa meliputi rukun-rukunnya jual beli, kemudian setiap rukun juga mempunyai syarat dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar diperbolehkannya jual beli. Jadi setiap hukum syariat, hukum fikih, itu semua hukum itu ada dengan dasar-dasar yang jelas. Yang pertama tentang hukum jual beli. Hukum jual beli itu halal apa haram, boleh apa tidak boleh. Hukum jual beli dasar daripada jual beli. Pertama ada dasar jual beli yang diabadikan, diterangkan dalam Al-Quran, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu dasar yang pertama tentang jual beli, bahwa Allah menegaskan hukum jual beli adalah halal. Yang kedua, dasar di samping Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan, yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ayyul kasbi afdal atyab ya Rasulullah, faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa pekerjaan yang paling baik? Rasul menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan terbaik orang Islam adalah pekerjaan yang langsung dilakukan oleh tangannya sendiri. Kemudian yang kedua, pekerjaan selain pekerjaan karya tangan sendiri adalah wabaiun mabrurun. Nomor dua adalah wa kullu bai'in mabrurin. Setiap jual beli yang sah menurut syarat, jual beli yang baik, jual beli di mana antara penjual dan pembeli itu sama-sama mempunyai kelegaan rasa, sama-sama marem, sama-sama menerima, sama-sama ikhlas. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan ditazkiyah oleh Imam Al-Hakim. Jadi pada pertemuan yang pertama ini saya kira cukup dalam pembahasan tentang jual beli. Ini adalah pertemuan yang pertama. Semoga pertemuan pertama ini benar-benar menjadi awal yang baik bagi kita semua. Semoga di tahun ini, di tengah pandemi COVID ini,
kita walaupun tidak bisa belajar sebagaimana biasa tatap muka antara guru dan murid, tatap muka di kelas, tapi melalui media ini saya berharap anak-anakku sekalian tetap belajar dan belajar. Kita belajar itu tidak untuk naik kelas, tidak untuk apa-apa, tapi belajar kita niatkan kita belajar mencari ilmu dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan belajar, apalagi ini materinya materi ilmu fikih yang tentu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, diharapkan belajar kita ini benar-benar menjadi amal baik kita yang nanti akan kita unduh hasilnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya anak-anakku sekalian, niatkan belajar ini walaupun di tengah situasi yang tidak normal ini, niatkanlah untuk belajar mendapatkan ridha Allah, menyenangkan Rasulullah, dan niat kita adalah untuk menghilangkan kebodohan kita. Dengan hilangnya kebodohan kita, maka kita akan bisa menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.